Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Yunda-Yunda Nasihat se-Indonesia dan khususnya se-DIY ya. DIY juga karena kami dari DIY nih. Oke, kita ketemu lagi di sebuah acara gitu ya, bincang-bincang tentang keluarga tangguh. Jadi Nasihat DIY punya acara untuk membicarakan soal keluarga nih. Bagaimanakah dia bisa mengelola keluarga dari bidang kesehatan, parenting, bidang literasi, apapun pokoknya yang penting keluarganya jadi tangguh gitu. Nah, kita Betul kedatangan sekali. nih tamu spesial kita. Tadi itu tersanjung. jaga gitu kan Yunda-Yunda. Oke, jadi kita culik ke sini, kita bawa ke sini untuk berbagi ilmu ya, Mbak. Ya, semoga Nah. ilmu ini bermanfaat ya. Bermanfaat. Nah, agak besaran ya, Mbak. Oh, Suaranya. Kayak waktu di rumah aja gitu loh, gitu. waktu marah-marah. Saya tipikal ibu yang tidak pernah marah. Oh gitu ya, oke. Di sini ada Mbak Winda Susra, tepuk tangan untuk Mbak Winda. Halo Sobat Oke, Mbak Nasia. Winda. Sobat Nasia ya, Iya, Kak, ya? Yunda Nasia Oh, Yunda boleh. Nasia, Sobat Yunda juga Nasia, boleh, dimanapun Yunda berada. Mahmud juga boleh, banyak mama-mama Oke. muda. Mama-mama muda, Oke, dimanapun siap. Anda berada. Jadi Mbak Winda ini adalah Ketua Departemen Keseling, jadi Kesehatan dan Lingkungan. Departemen Kesehatan Iya, dan betul, Kak. Lingkungan. Dan beliau berprofesi sebagai dokter gigi. Kebetulan dokter gigi. Kebetulan Iya. dokter gigi keren kan. Nah, Iya. soal Boleh. gigi nih. Iya. Gimana? Kalau lagunya kan lebih baik sakit apa itu Hati. gigi daripada sakit hati ini. Padahal enggak ya. Saya tuh enggak sih. pernah yang namanya sakit gigi tuh benar-benar yang sakit banget, lebih sakit dari sakit hati gitu. Nah, kira-kira sevital apakah gitu ya kesehatan gigi gitu, Mbak Winda? Gimana ya, kalau ngomongin vital itu yang namanya kesehatan itu pasti penting ya Kak, vital Bener. sekali kayak gitu. Maksudnya tidak boleh diabaikan seperti itu. Apalagi gigi, yang namanya gigi. Ya ampun, gigi itu cuma berapa biji Kak? Gigi Berapa itu sih? cuma berapa Berapa biji? sih, Mbak? Berapa? Kalau anak kecil itu ada 20 biji. Kalau orang dewasa itu kalau dia sempurna semuanya sudah tumbuh begitu ya. Itu ada kurang lebih ada 32 gigi. 32. Iya. Oke. Maka itu kan sedikit gitu ya. Iya, Nah, benar-benar. sevital apa sih gitu? Gimana? Gimana ya? Karena gigi itu dia jaringan yang kalau rusak itu udah nggak bisa sembuh sendiri. Oh, Iya, betul sekali. gitu ya? Jaringan keras yang dia itu kalau sudah rusak, misal nih, Iya. kerusakan banyak nih ya. Contoh yang paling sering terjadi Berlubang. itu adalah gigi berlubang. Aduh, Betul sekali. punya ya? Nah, Terus. Jadi kalau sudah gigi berlubang, itu nggak mungkin dia repair sendiri si gigi. Tiba-tiba gitu. tumbuh gitu. Iya, Kalau tumbuh kan tiba-tiba bahaya ya, iya, tumbuhnya bisa tiba-tiba panjang-panjang. yang awalnya dia udah ada lubangnya gitu kan, tiba-tiba Mekar gitu kan, bagus banget kan ya. berasa kayak apa ya? Kalau film-film itu kayak berasa yang Iya. Terus gigi tuh juga kayak ajaib gitu gak sih? Habis tumbuh terus mandek gitu kan. Maksudnya gak maju terus betul. panjang gitu. Kalau untuk majunya sih Enggak. enggak, lebih pada tulang kalau itu. Iya. Yang tumbuhnya ke depan tulang Oke, gitu ya. terus. Nah itu. Jadi kalau misalkan dia sudah rusak, kemudian berlubang, ya mau nggak mau harus ada istilahnya intervensi dari luar. Oke. Ditambal. Dan kalau sudah ditambal berarti harus ke Dokter gigi. dokter gigi. Betul sekali. Oke. Gitu. Terus gini, kayaknya ya, itu kan hal vital. Kita juga maksudnya benar-benar itu penting banget lah buat kesehatan kita gitu. Tapi kayaknya tuh ini nggak sih pemahamannya masyarakat itu belum sepenuhnya gitu nggak sih Kak? Iya, Jadi kayak betul sekali. apa sih kayak? Jadi tuh kesana tuh kayak pas sakit ini, aja iya, gitu. betul sekali. Itu emang udah ini ya. Bener gimana? Sebenarnya yang namanya perawatan gigi gitu ya. Sebelum sakit seharusnya sih. Sebelum sakit. Iya. Karena kalau udah sakit itu berarti kalau Udah rusak lubang gitu. ini ya, kalau gigi berlubang nih ya, itu dia sudah kena saraf lah istilahnya begitu. Gitu. Jadi kalau sudah kena saraf, perbaikannya lebih rumit lagi. Aduh, luar biasa. Terus gimana nih Kak? Padahal kan 6 bulan sekali gitu ya. Ke dokter gigi tuh benar-benar disosialisasikan gitu ya. Benar. Tapi ternyata memang kayaknya belum berhasil juga. Betul, masyarakat Nunggu sakit baru ke dokter gigi. Nah, kira-kira gimana supaya gitu anak-anak tuh bisa enak aja gitu ke dokter gigi, karena anak saya aja mau ke dokter gigi tuh takut. Benar Itu sekali. Yang pertama mungkin kalau untuk anak-anak nih ya, sepengalaman saya gitu ya, kayak jadi
pertama mungkin dia si anak itu datang itu tidak langsung dilakukan pemeriksaan. Biasanya kita perkenalkan dulu nih kayak gitu. Jadi oh seperti ini loh kalau di dokter gigi itu kayak alat-alatnya, apalagi kan alat-alatnya anak kecil itu kalau denger bur ting itu udah yang deg-degan nih. Kok anak kecil saya yang aja tuanya iya gitu ya. gitu. Nah, itu kan kalau anak-anak kan ada apa ya? Dia istilahnya masih panjang perjalanan hidupnya sih. kan. Dia kan masih punya gigi susu, habis itu hilang, tambah gigi yang masih gede gitu. nanti gitu kan. Lah kalau dia dari kecil aja udah trauma ke dokter gigi, nah bermasalah ketika nanti sudah besarnya maupun tuanya kayak gitu. Betul. Terus kalau saya sebagai orang tua berarti Kak, itu kan gimana nih cara menumbuhkan supaya anak-anak tuh juga punya kesadaran gitu Kak? Berarti kalau orang tua gitu kita sebagai orang tua ya. Iya benar, orang tua mencontohkan iya, betul. Sikat gigi, kita sebagai teladan gitu kan. Bener. Pertama apalagi kalau dari anak kecil. Ini kita ngomongin ini ya Kak ya, apa gigi-gigi anak kecil dulu gitu ya. Jadi persepsi orang-orang itu ketika menjaga kesehatan gigi anak, itu menjaga kesehatan gigi anak itu penting sekali ya Kak ya. Karena hubungannya nanti ketika udah mulai makan, asupan makannya, kalau ada terjadi sakit gigi, anak akan malas mengunyah. Oh bener sih, otomatis gizi akan berkurang. Betul, stunting juga jadinya. Jatuhnya bisa jadi belum infeksi juga kan ya. Iya betul sekali kan kalau sakit ke arah infeksi sudah anak sudah tidak mau makan begitu kan. Terus demam juga mungkin ya. Sebenarnya untuk perawatannya sendiri itu dilakukan sebelum gigi anak itu tumbuh bisa. Jadi kita membiasakan terlebih dahulu. Jadi kalau untuk udah jadi linu nih ngomongin soal infeksi-infeksi. Kalau mau bersihin gigi anak atau sikat gigi gitu ya, sikat gigi anak itu tuh nggak harus nunggu giginya keluar dulu. Jadi kita biasakan dulu. Kadang-kadang kan berarti baru gusinya aja tuh udah di ini ya. Iya, jadi gitu. biar terbiasa. Kalau ada sesuatu atau benda asing yang dia masuk ke dalam mulut, jadi dia tidak akan menolak. Begitu. Jadi kalau kita mau nyikat gigi, ketika giginya udah tumbuh nih, udah ada, dia akan gampang. Nggak yang menolak, bukan yang udah tumbuh dulu, baru kita jadi bingung. Gitu. Padahal udah nggak mau ya, kadang karena dia sudah lebih apa ya? Dia sudah lebih usia 6 bulan kan, dia tumbuh. Nah itu dia sudah mulai tahu gitu loh. Nggak nyaman nih kayak gitu. Beda kalau kita sudah dari sebelum itu kita sudah biasakan gitu. Apalagi kan anak juga ada masa oral ya. Iya, apa kan? Dimasukin. Nah, betul. Nah, itu kan kita bisa manfaatkan itu. Iya. Berarti ada kayak sikat yang lucu-lucu gitu pasti mereka seneng gitu ya. Iya, bisa. Untuk dia lebih tertarik gitu. Siap. Oke, Kak. Mungkin untuk terakhir tips-tips apa nih tentang gigi, kesehatan gigi gitu. Biar keluarga itu punya kayak motivasi untuk selalu menjaga giginya gitu. Sebenarnya kalau untuk tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sendiri itu yang pertama adalah selalu menjaga kebersihan giginya. Minimal banget sikat gigi itu 2 kali sehari. Bangun tidur gitu. Nah, salah ya? Orang taunya adalah bangun tidur atau ketika pas mandi nih. Kebanyakan orang masyarakat taunya itu tuh ketika mandi kita sikat gigi. Padahal itu kurang tepat, bukan salah ya Kak ya. Itu kurang tepat karena apa? Habis mandi nih biasanya kita makan. Emang sih. Karena kan udah nyaman nih badan gitu kan. Jadi habis mandi kita makan. Setelah makan lupa kan? Padahal kan ada sisa-sisa tuh di dalam makanan. Jadi kalau bisa itu yang namanya sikat gigi diganti jamnya. Waktunya gitu ya. Jadi kalau kita mau sikatan lebih baik setelah sarapan dan sebelum tidur. Berarti biar terawat gitu. Betul sekali. Itu baru dari menyikatnya Kak. Ya kan. Nah kemudian dari asupan gizinya juga ikut tuh berkontribusi. Ya, kita juga harus banyak serat. Kemudian minum air putih. Jangan yang manis-manis. Boleh yang manis, tapi mungkin bisa dikurangi. Siap. Boleh yang manis-manis, hanya tidak terlalu banyak lah ya. Esteller gitu ya. Habis minum yang manis, kalau bisa minimal kumur. Betul, kumur air putih. Terus yang ketiga Kak? Yang ketiga,
kontrol rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, atau mungkin jangan sampai ini ya, jangan sampai setelah sakit baru ke sana. Betul, itu namanya paradigma sakit. Nah, kebanyakan masyarakat tahunya itu paradigma sakit. Padahal dari Menteri Kesehatan udah lama-lama gitu ya. Itu tuh kita mencoba, bukan mencoba sih. Itu sudah ada programnya, kita sebarkan ke masyarakat itu untuk yang paradigma sehat. Jadi betul sekali. Jadi jangan tunggu sakit untuk ke dokter gigi gitu. Atau untuk ke dokter umum juga nggak boleh tunggu sakit begitu sih. Siap, keren banget. Nah, bincang-bincang kali ini, nanti habis ini kita tema yang lain ya Kak ya? Boleh. Yang apa? Boleh. Soal kesehatan nih, kesehatan keluarga gitu ya. Setelah gigi pasti banyak lagi. Soalnya gigi itu rentetannya pasti banyak juga. Iya, benar sekali. Dia akan merembet-rembet kemana-mana. Iya, benar. Berarti lebih baik sakit hati atau sakit gigi nih? Lebih baik nggak sakit. Kalau saya ada pilihan tidak sakit, saya tidak akan. Oke, terima kasih atas kehadirannya Kak Winda. Begitu ya teman-teman, ilmu kita hari ini begitu keren banget. Dan terima kasih atas kehadirannya. Jangan bosan-bosan. Terima kasih Yunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.